وإعلاء دين الإسلام. Tepuk tangan semuanya. Ayo, sini foto dulu, sini foto dulu. Dari sana. Ayo, sama, foto. Enggak jaya. Semuanya tangan di atas. Tangan di atas. Oke. Mbak Veve sama Abi istirahat dulu. Oh, moto. Monggo Pinara. Enggak Rien. Pak Kapolda, Pak Danrem, monggo. Masih ada yang belum naik. Ayo naik sini. Yang mau kosong di atas genteng ya. Allah. Belakang sana masih. Sing ngisor pring ketok guse mboten. Suarane saking mriku mboten. Sing manggone paling mburi muga-muga mulih meteng. Itu yang di sana ampun nutupi sini mburi lenggah mawon. Niki mas-masnya lenggah mesake. Itu naik panggung aja Pak wartawane RCTI ini kok munggah mriki mawon. Masih, mas itu naik panggung aja di sini. Bro, masuk sini aja. Nika sing ning kuburan ana wonge apa ora? Muga-muga sing mati ora tangi. Bunda sini sayang. Apa sih? Sini. Bunda sama Mbak Wewe di sini. Sini, Bunda sama Mbak Wewe sini. Sini Dek, sama Bunda sini. Ayo naik semua. Bunda Rem sini. Atau Bunda mau duduk di kursi? Rotok mundur. Bunda Rem Riki, Bunda Rem. Udah sini Dok, sama Bunda Dok. Astagfirullah. Kamu kenapa ngiri dengan bokongku? Vitamin matamu. Pun nggih. Sagedipun mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Seluruh kadang keluarga mujahadah malam Ahad Pahing Pondok Pesantren Ora Aji rahimakumullah. Alhamdulillah setelah setahun setiap Ahad Pahing kita ketemu, malam hari ini kita berjumpa dalam akhirus sanah. Artinya apa? Pengajian terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan. Nggih napa mboten? Sudah tidak terasa saya lupa apakah ini akhirus sanah yang ke-7 atau yang ke-8. Yang jelas saya bersyukur jamaah malam Ahad Pahing setiap malam Ahad Pahing alhamdulillah semakin bertambah. Alhamdulillah.
Dan malam hari ini spesial, kenapa? Karena yang hadir mujahadah tidak hanya jamaah tapi juga ondel-ondel ada di sini. Masya Allah. Iki bener-bener ragat iki kita iki. Iki malah rupanya kayak ledek munyuk barang iki, Masya Allah. Mergo ati kula seneng sing tim Indonesia Bersatu tak sangoni. Ada ke. Apa nih? Apa? Iki kira-kira piro? Aku yo mung takon tak balekke meneh. Ketuane pundi ketuane? Saderenge ketuane maju, aku pengen delok rai sing paling antik. Kayak maju rene. Rene. Siji wae kae ngopo? Ngono sik siji wae kene. Atak bandingke jenengan mungkin sing nilai sing paling apik sing pundi? Sing rupane bener-bener kaya munyuk sing pundi nanti dipun pirsani nggih. Saingane kira-kira iki siji, iki Anoman. Kethek kok lemumen to ya. Kene. Insyaallah. Tuane. Loro, siji meneh. Sing rupane aneh. Kae sing go kopiah kae. Kowe rene kowe. Ayo rene. Iki lanang apa wedok iki? Oh. Wong lanang kok meteng iki piye ta iki? Lanang kok meteng. Wah, keajaiban dunia iki. Ayo, tak takon. Pendukunge sing niki tepuk tangan sing niki. 3.000. Pendukunge sing tengah niki jenenge napa? Oh, Semar, nggih. Semar Pak matamu. Oh, Semar. Kalau ki lakon wayang sing paling apal siji, untuk Baladewa, tapi Bale Dawa kayak apal. Pendukungnya Semar tepuk tangan. Oh, lumayan, 4.500. Iki ya Allah. Kalau kelingan lagune almarhum Ki Endos kalau semut ireng. Niki jenenge napa niki? Petro. Samir Fatruk Samir Mabaho. Tepuk tangan untuk Petro mana? Jane kostumnya rata sebenarnya gayane gitu. Pecicilan ra umum. Bunda dikasih dompet apa bun ini bun? Di mana dompetnya? Dikasih duit bun masak rupa-rupa masak kayak gitu. Sini beb dikasih beb. Aku nyeluk bojoku beb mau tepuk tangan ini ngopo? Bunda sini dikasih bun. Mereka dikasih bun. Ini kan kasihan wajahnya kayak kotak infak. Ini kan kasihan. Dikasih bun satu-satu. Ya. Ya terserah aku kok cerewet. Ya bun. Munyuke siji urung ya mesake. Nyanyuk. Tepuk tangan untuk Zianisti. Pun, rasa salaman? Wis tuwa ngajak salaman mah. Ketuane Zianisti pundi? Rene ketuane. Tak sangoni. Aku apian kok. Iki rondo iki. Beb ini rondo beb. Jambu alas ning tengah sawah wae 5 sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. Ciro lu 4 mo 6 pitu
Tak kayak pitulungan, ya 7 juta. Padake tipis. Kono ge minggat wis ngenteni wae rondo iki jan. Napa? Wong lak kurang syukure dikai 7 njaluk kabeh. Pantesan bodomu cepet mati. Lah kowe kurang syukur kok. Padake tipis. Shallu ala Nabi Muhammad. Umpama Gus Miftah nyalek kira-kira dadi mboten niki. Caleg ora caleg kiai apike kaya ngene, caleg kok gaweane ngapusi bajingan ra. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya banyak sekali kisah tahun ini. Terutama setelah ulang tahun pondok kemarin sampai perjalanan hari ini. Durasi sekitar September sampai hari ini bulan April. Begitu banyak anugerah Allah untuk pondok pesantren kita. Begitu banyak perjalanan yang mewarnai pengajian mujahadah malam Ahad Pahing. Dari semua itu kula nyuwun, muga-muga anggene kula panjenengan sami nderekke Gusmi, nderekke para wali, nderekke Mbah Hamid, nderekke Mbah Yai Ahmad Siddiq, nderekke sedaya kiai-kiai termasuk teng Yogya Mbah Marzuki Giriloyo, termasuk Mbah Amal Dardiri Lempuyangan, termasuk Mbah Hadi dan semuanya kula dongake. Muga-muga kados ingkang dipun ngendikaken wonten kitab napa? Dzikrul Ghafilin. Dzikrul Ghafilin niku kagem sinten? Liman ahabba ayyusyara ma'al auliya wassolihin. Dzikrul Ghafilin itu untuk siapa? Bagi siapapun yang senang berkumpul dengan para wali dan orang-orang soleh. Muga-muga urip kula panjenengan sami teng alam donya atine sami seneng kalih para wali lan orang-orang soleh. Muga-muga sesuk ning swarga bareng para wali lan orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Umpama sesuk jenengan mlebu surga, kula dereng wonten, wong kula tau ngopeni jenengan, tulung jenengan goleki kula. Umpama kula mlebu surga jenengan boten wonten, insyaallah kula goleki wong jenengan melu ngaji kalih kula. Tapi ketoke awake dhewe ra bakal ketemu, soale awakmu ning surga bagian ngisor, aku bagian dhuwur, ketok ra ketemu niku. Ora apa-apa, sing penting padha-padha ning surga. Maka karena malam hari ini saya berbahagia, kula enten lare gara-gara ndelok Guse ngaji teng dunia malam. Lare niki pengen mlebu Islam dalu menika adoh-adoh saking Bekasi. Anak yang dari Bekasi tadi mana silakan ke panggung. Mas Pochettino. Mas Pochettino yang dari Bekasi. Ayo ndi wonge mau. Tak sahadatke saiki. Tadinya Mas Deddy Corbuzier juga mau datang. Anak ini terinspirasi YouTube-nya Gus Miftah dengan Deddy Corbuzier. Dia pengen nyatakan pengen masuk Islam. Mas Pochettino, sini le, sini nak, sini. Kamu sini. Ini alhamdulillah kawan kita tanpa ada paksaan, jauh-jauh dia DM saya di Instagram, "Bah, kula pengen mlebet Islam kali panjenengan." Tepuk tangan untuk Mas Pochettino. Ini le. Oh. Alah ngaku salaman barang rondone iki ngopo? Masuk Islam gara-gara sering lihat YouTube-nya Gus sama Deddy Corbuzier. Bagaimana kemudian Gus Miftah menyampaikan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Mas Poce sini. Alhamdulillah, orang ngomong Cino, Cino kok. Cek. Kamu baru bangun tidur ya? Belum tidur. Oh, belum tidur. Kok matanya kayak merem. Bulno Cino. Mas Pochettino, kamu dari mana nak? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Kamu kemarin DM sama Abah, kamu bilang pengen masuk Islam melalui Abah Miftah. Saya mau tanya, awalnya gimana kok kamu pengen masuk Islam? Karena saya lihat Gus Miftah enggak selalu maksa. Enggak selalu maksa? Iya. Karena saya emang enggak suka paksaan, saya seneng yang suka rela. Makanya bunda nggak pernah minta dipaksa-paksa. Loh, sak kesel-kesele bunda, kok Guse njaluk, ora tau nolak. Bun, abah njaluk. Aku kesel bah. Terus pripun? Prasmanan mawon nggih. Pripun niku? Buka dhewe, tutup dhewe. Oke, aku. Pak Kapoldai.
Bagian YouTube mana yang paling kamu sukai yang milik Gus Miftah? Yang sama Deddy Corbuzier atau yang mana? Atau yang ngaji di kafe atau yang di mana? Yang pas yang ngaji di kafe. Gus Pas Miftah ngaji di pernah kafe. ngomong, kalau saya nggak pernah maksa, kalau nggak keinginan hati dia. Oh, jadi kamu dulu lihat ngajinya Gus di kafe itu. Dan memang pengajian Gus di kafe itu juga nggak pernah maksa-maksa. Karena apa? Soal iman Allah mengatakan di dalam Al-Quran, famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Sing ngarep Islam Islamo, sing ngarep kafir kafiro. Kowe Islam Allah nggak bunga-bunga nggak seneng. Kamu kafir Allah juga nggak susah. Maka Allah itu slow, slow man, slow. Kamu nyembah, aku juga nggak bahagia. Kamu nggak nyembah, aku juga nggak susah. Beda karo bojomu, gaweke wedang guyu ora gaweke wedang merengut. Mila dadi wong lanang itu standar hidupnya nggak usah tinggi-tinggi. Kadang-kadang kamu ngebayangin, aku pulang ke rumah istriku sudah dandan cantik. Wow, meja makan penuh dengan makanan. Begitu saya pulang disambut dengan senyuman dari istri. Begitu pulang, Masya Allah, bojone ijik mlungker ning dhuwur kasur. Ongap angop karo ngukuri silit. Oh alah, mesti gue kecewa. Jadi gak ada paksaan. Kamu bener pengen masuk Islam? Iya, benar. Pengen masuk Islam? Tanpa ada yang memaksa siapapun? Ada yang memaksa. Saya juga udah izin sama orang tua. Orang tuamu mengizinkan? Orang tuamu agamanya apa nak? Buddha. Buddha. Buddha itu Amit Abah. Amit Abah kan Buddha kan. Ilo agamane wong-wong ki Gusti Allah cedak kabeh lho. Orang Kristen atas nama Tuhan Bapa, Ibu, Anak, Mama, Anak. Cedak. Buddha, Amit, Abah, cedak, Abah, Bapak, cedak. Hindu, Om Swastiastu, Om, cedak, Paman. Indahnya Indonesia. Maka Pak Kapolda, Pak Danrem, ini ibu-ibu di depan ini kostumnya menggambarkan kebinekaan, menggambarkan Pancasila. Insya Allah sesuk diundang neng Polda. Tahanan nomor 35. Apa yang kamu ketahui tentang Islam? Sedikit saja yang kamu ketahui tentang Islam. Sedikit dengan Islam, kebenarannya bahwa kitabnya itu paling sempurna di antara yang lain. Paling sempurna di antara yang lain. Kuwi lak sing ngomong aku wis biasa, nggih napa mboten? Tapi karena yang ngomong beliau ini bagi saya luar biasa. Dah, kamu mantap. Disaksikan Pak Kapolda, disaksikan Pak Danrem, duduk sini nak. Ya duduk sini ya. Ini hari yang berbahagia bagi kamu, Mas. Siapa nama komplit kamu? Poti Tiarto Chen. Apa? Kowe iki ngomong apa kamu bro? Alon-alon wae mau mendasku. Kamu agak sini sih, saya duduk bawah itu tangan saya baru sakit nak. Kamu agak sini. Sini duduk sini. Sini. Nah, coba nama kamu. Poti Tiarto Chen. Poti Tiarto Chen. Tiaco Ceng. Tiarto Chen. Chen. Oh Ceng. Agak duduk aja nggak usah tinggi-tinggi yang di belakang. Poti Tiaco Cen. Tiarto. Tiarto. Oh Tiarto Cen. Itu artinya apa nak? Oh kom. Poti itu barangkali mbahmu wong Pontianak. Mula ada pisang ponti. Biasanya kalau orang Pontianak itu dia pasti depannya po. Oh po. Karena semuanya juga po. Po itu artinya apa? Ya pokoknya dia cuma kasih asal usul dari ini aja wilayahnya. Po. Kalau sini ini santri saya ini Hirlan Darwis. Apa ki Hirlan Darwis lahir ning dalan modar ya wis iku. Shallu ala Nabi Muhammad. Tak apal ki jenengmu Poti Tiarto Chen. Bapakmu namanya siapa? Jin Yun Sung. Kok kemrungsung ki jeneng apa?
Kim Jong Un. Oh Korea ya. Sing jenengi gampang dihafalke jeneng Bali. Kayak Mas Dayat tuh kalau di Bali namanya John Dayat Manue Gede. Nah. Yaudah, kamu sudah minta izin orang tuamu. Orang tuamu tidak marah. Enggak. Mengizinkan kamu masuk Islam. Mengizinkan. Kamu sudah yakin? Yakin. Rasulullah mengatakan ketika kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka sejak saat itu kamu menjadi manusia terlahir kembali. Yang kemarin-kemarin dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujudmu seperti bayi, dosamu diampuni, kesalahanmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Kowe bener-bener pengen belajar agama Islam? Benar. Benar. Insyaallah nanti dibimbing oleh Pondok Pesantren Ora Aji. Gratis kabeh. Ning kene santri semuanya gratis, makan, minum, ngising gratis semua, gak ada yang bayar. Ini santri yang paling lemu sapa tak takon. Alhamdulillah Pak Kapolda, Pak Danrem, Beb Zulfikar, santri kita semuanya gratis. Semuanya gratis, kita tidak pungut biaya apapun. Pokoknya mereka mau ngaji. Saya kadang-kadang bunda berkeluh kesah, bah santri ini rodok nakal. Saya bilang wis rapopo, senajan to nakal cek gelem ngaji, piye-piye cek santri. Wong cah sing nakal ning pondok kuwi lak kon gelut ning terminal yo ra wani kok. Dadi senajan to ning pondok nakal yo tetep tak tampa. Ada saya punya santri tatuan, sing tatuan ndi? Ndi? Menungsone sing tatuan ndi? Oh baru pulang, ngapa? Ngapa mulai? Purek apa? Oh keluarganya sakit, keluarganya sakit. Iki sakmene sing paling akeh nguntali sapa iki santri iki? Oh iki. Ngadeg kowe, ngadeg. Ngadeg keren. Sekal mikir. Jenengmu sapa? Alwi. Alwi. Kowe kok ngendi? Blora. Blora. Kowe mlebu pondok mbayar apa gratis? Gratis. Gratis. Kowe sedina mangan ping pira? 2 kali. 2 kali apa 3 kali? Kowe ngapusi tak wajar lho. Kanca-kancane tak takon, iki lak si Alwi sedina mangan ping pindho percaya apa ora? Ora percaya. Wong rupamu kaya baskom mau diadakno ora. Ya wis, ngono. Alhamdulillah, dongake muga-muga santrine saya kathah kabeh iso gratis. Amin. Mas Poti, siap untuk bersahadat? Siap. Beb disaksikan ya. Ada Pak Kamto, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, ada Mbak Veve, ada Bunda, semuanya. Saya minta persaksian dari Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini jauh-jauh dari Bekasi. Datang dari Bekasi. Kamu tadi naik apa? Naik kereta. Naik kereta. Kamu bayar sendiri? Bayar sendiri. Nanti tak mintakan ganti Pak Kapolda, santai saja. Santai. Olah ngomong Kapolda enteng, ora usah Kapolda aku kuat kok. Padake wong tipis. Aku lan njaluk Kapolda mung tikete Mas Poti ya maneman to. Ya maneman meh bodoh. Bintang loro ya. Kamu udah siap? Sudah pernah membaca syahadat sebelumnya? Pernah dengar aja tadi. Coba dengar yang kamu dengar seperti apa, Nak? Asyhadu alla ilaha illallah. Lupa. Kamu sebelumnya agamanya apa? Buddha juga apa Hindu? Saya sebenarnya Kristen pun belum dibaptis. Oh, sebenarnya Kristen, tapi belum dibaptis. Berarti kamu belum punya nama baptis? Belum. Oh, belum. Kalau ini juga udah punya nama baptis mereka, punya. Wah, talkeh. Nguntale okeh. Ya udah, kamu tidukan Gus Miftah. Syarat masuk Islam itu sederhana, Le. Hanya membaca 2 kalimat syahadat. Maka begitu Gus Miftah dikafir-kafirkan di dunia malam, di dunia medsos, saya enggak marah. Dasar Miftah kafir, saya jawab, wis ora apa-apa mau kafirke, maca syahadat Islam meneh. Maka saya enggak pernah marah.
Santai saja. Nggih napa mboten? Nggih. Udah kamu tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah. Illallah. illallah Wa asyhadu wasyhadu wa asyhadu wasyhadu wa asyhadu wasadu wa asyhadu wa ashadu anna ana Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Ulangi sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha Illallah. Ulangi. Asyhadu alla asyhadu alla ilaha illallah. illallah Wa asyhadu wasyhadu anna ana Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tidak ada Tuhan tiada Tuhan kecuali Allah. kecuali Allah, Dan saya bersaksi bahwa Muhammad Muhammad adalah nabi Nabi dan utusan Allah. dan utusan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Nak Poti, kamu secara sah dan resmi menjadi orang Islam. Menjadi sahabatnya Abi Zulfikar, menjadi sahabatnya Pak Kapolda. Maka pesan Gus Miftah sama kamu, mulai hari ini kamu belajar Islam yang sebenarnya. Islam yang sungguh-sungguh. Bahwa semuanya hari ini menyaksikan, kamu masuk Islam tidak ada yang memaksa. Kamu masuk Islam tidak ada paksaan dari siapapun, karena dalam agama Islam disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Dan hari ini kamu sudah bersaksi di hadapan jamaah bahwa kamu tidak ada yang memaksa siapapun. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mas Poti. Oke. Sementara begitu, nanti kamu jangan pulang dulu, duduk sini sama Om Gembrot ini ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya ditanya di Belanda, di Amsterdam. Gus, kenapa sih kok Islamnya Gus Miftah itu ramah? Kok Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan? Kok Islamnya Gus Miftah itu tidak menakutkan? Saya mohon maaf Bu, saya itu masuk di dunia malam hari ini, nggak usah saya yang minta. Dari mana-mana sekarang telepon, kemarin dari Kemang di Jakarta, kafe terbesar di Kemang. Gus Miftah bisa nggak hadir di tempat kami? Preman-preman di jalanan Bandung, kafe-kafe di Bandung, mbak-mbak pemandu karaoke. Bah, minta waktunya, sebulan sekali saja tolong Abah ke Bandung. Teman-teman dari Wamena, dari Papua, telepon. Dari Makassar, dari Manado, mereka telepon. Pertanyaannya, kenapa kemudian mereka merasa nyaman? Padahal orang-orang luar sana mengatakan begini, agama itu adalah etika, agama itu adalah value, agama itu adalah nilai. Kenapa bisa diterima dengan baik di dunia malam? Soalnya aku duwe cerita. Seharusnya nanti Abi sama Mbak Veve nyanyi lagi, tak cerita nih. Zaman Kanjeng Nabi ki wis ana jenenge lonte. Zaman Kanjeng Nabi, dalam kitab Hikayah Sahabah. Itu, lah wong ngerti ilmune karo ora ngerti beda. Lah rupamu ki rupa-rupa bingung. Soalnya kowe ora ngerti sejarah lonte zaman Kanjeng Nabi, tapi kowe gaweane nyeluk lonte ora. Beda pin, beda. Saya ceritakan, ini loh Pak Kapolda yang sering kemudian jarang saya sampaikan, karena ini spesial malam Ahad Pahing saya sampaikan. Zaman Kanjeng Nabi itu dalam kitab Hikayah Sahabah, Kanjeng Nabi itu main ke pasar. Bapak Ibu, saya mengatakan kepada Deddy Corbuzier, ini malam hari ini dia minta ditelepon, karena dia merasa bersalah malam ini tidak bisa hadir. Senambi Gus ngaji soal tadi, Nabi Muhammad ketemu ketemu PSK, saya teleponkan Mas Dedi. Bagaimana persaksian dia terhadap dakwahnya Gus Miftah terhadap dia, yang hari ini dia belajar agama Islam. Saya tidak memaksa dia masuk Islam. Kowe arep mlebu Islam karepmu, ora yo karepmu. Kowe mlebu Islam yo ora ndadekke rambutmu tukul, dasare kowe botak, tak bilang begitu. Jadi begini, dari semua nabi yang diutus oleh Allah yang jumlahnya 124.000 nabi, Anda tahu? Bro? Ya bro.
Nah, ini aku di hadapan Pak Kapolda, di hadapan Pak Danrem, di hadapan teman-teman jamaah ribuan yang malam hari ini mereka juga mengira kamu akan hadir ke pondok. Kamu ucapin salam ini sama jamaah ini di panggung ini Gusnya. Di panggung ya? Di panggung. Luar biasa. Biasa di luar. Iya, tiba-tiba kan kemarin sakit seminggu tuh, demam dan sebagainya. Oh, awake gede iki iso demam ta, Bro? Oh iya, saktinya kurang, Gus. Ah. Tapi salam buat jemaahnya semua, nanti lain kali waktu ada saya pasti datang ke sana. Iya, tepuk tangan untuk Mas Dedi. Bro, ini ada kawan kita dari Bekasi namanya Mas Poti. Jadi tadi saya tanya, agamanya dia sebelumnya Kristen, bapaknya Buddha. Saya tanya, kenapa kamu masuk Islam, inspirasinya dari mana? Salah satunya itu gara-gara ngelihat YouTubean kita, bro. Wah, luar biasa. Oh iya, jelas lah. Jadi Gus Miftah itu memang ustadznya Markas. Bro, ini jamaah pengen tahu kan mereka mengatakan begini, kalau di Madiun itu ada intinya inti, ahlinya ahli, core of the core. Kalau Dedi itu kan botaknya botak, sombongnya sombong, kafirnya kafir kan. Gitu. Nah mereka ini tanya, Dedi itu kelihatannya orang sombong, kenapa kok hari ini bisa banyak komunikasi dengan Gus Miftah? Coba Mas Dedi bilang sama jamaah. Ya kalau buat saya kan yang namanya manusia, apalagi di Indonesia, Pancasila itu harus bersahabat dengan semua orang, saudara dengan semua orang, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun pilihannya, siapapun presidennya yang dipilih, tetap saudara. Jadi kalau misalnya kita udah mulai berselisih pandang gara-gara satu atau lain hal, artinya kita bukan masyarakat Indonesia yang baik. Itu intinya. Dan saya ngobrol sama Gus Miftah juga banyak dan senang sekali dan bercanda-bercanda. Jadi beda ya, kalau maksudnya kadang-kadang kan ada mereka yang langsung ngejudge ya kalau misalnya berbeda gitu. Nah kalau orang dijudge berbeda kan pasti menjauh ya kan. Tapi kan kalau Gus dan beberapa ustadz lainnya yang memang general gitu, pendekatannya beda banget, pendekatannya baik, pendekatannya luar biasa, pendekatannya Pancasila, pendekatannya NKRI, pendekatannya Indonesia, itu yang kita butuhkan di Indonesia, bro. Nyatanya, ya tepuk tangan. Nyatanya memang seperti itu, kita berbeda, kamu botak, aku gondrong. Nah. Kalau itu belum Gus, nanti lama-lama 5 tahun lagi kayaknya yang mulai botak. Raiso. Saya dulu bilang sama Mas Dedi itu katanya agamanya Kristen. Saya bilang, Kristennya Mas Dedi itu Kristen negeri. Apa itu negeri? Sabtu Minggu libur. Jadi nggak pernah ke gereja. Oke bro, nanti jamaah tetap berharap kamu satu saat bisa datang ke pondok untuk jamaah yang lain. Siap. Saya senang sekali ketika saya di welcome di sana, itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Indonesia memang harus gitu. Pokoknya kita selalu bersatu. Siapapun kita, apapun ras kita, apapun agama kita, mau udah jadi satu agama, mau belum jadi satu agama, tetap orang Indonesia dan orang Indonesia dari dulu dikenal adalah orang yang luar biasa persahabatannya. Itu yang kita terusin sampai sekarang. Jadi pilpres gak perlu berantem ya bro ya? Waduh, kalau pilpres berantem itu udah bukan orang Indonesia itu barbar itu. Saya bilang pilpres itu kurang ajar. Ibu-ibu ini kalau mau coblosan dandannya 1 jam, nyoblosnya semenit. Kan mendingan di rumah sama suami, copot bajunya semenit, nyoblosnya sejam. Iya. Benar. Tepuk tangan untuk Mas Dedi Corbuzier. Oke bro, sementara seperti itu ya bro ya. J, atau no J, salam jemaahnya J. Siap bro. Atau no J. Yo, makasih. Yo. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kemudian saya dianggap terlalu ramah, coba kita lihat. Sebelum Pak Kapolda sambutan, nanti Pak Dandan sama Pak Kapolda jejer berdua. Sweet sing sambutan sopo terserah. Ya dan ya. Mikirnya Pak Kapolda, saya pengajian di mana-mana itu sambutan dulu baru kiainya ngomong. Saya di sini cuma dicatat 3 menit. Ora urun kok. Soalnya Pak Kapolda wis bati dhewe dulure dhewe nggih.
Muga-muga Pak Kapolda iso dadi Kapolri. Amin. Donga dan Pak Danrem iso dadi minimal Pangdam. Amin. Gawaga. Sapa Pangdame? Zamroni. Oh, gawaga. Sapa Kapolrine? Oh, Doviri. Iya. Kuwi cah ngendi? Ora Aji. Oh, gawaga. Insyaallah. Aku tetap AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Ya tetap menang aku toh. Arep jenderal kaya ngapa kiyaine tetap aku kok ngapa. Orang manut kiai pengen kualat po. Dadi Kapolda 58 tahun pensiun kiai sakmudare. Masuk Pak Eko. Begitu Kanjeng Nabi nongkrong di pasar, Kanjeng Nabi itu kan wongnya gantengnya ra umum. Jadi kalau Anda bertanya sama saya, siapa yang lebih cakep? Apakah Nabi Muhammad, apakah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu tidak ada seperempatnya kegantengan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi yang paling kalahan. Coba dibandingkan Nabi-Nabi yang lain, mukjizatnya luar biasa. Nabi Yunus dimakan ikan, nggak mati. Nabi Ibrahim dibakar Namrud, nggak mempan. Nabi Musa bisa membelah lautan. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Subhanallah. Lah Nabi Muhammad itu kalahan, perang kalah. Diantem watu sirahe bocor. Perang untune copot. Niku Kanjeng Nabi Muhammad diantem telek meneng wae. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, ana abdun, aku seperti hamba. Aku seperti hamba. Ana akulu kama yakulul abdu. Aku makan sebagaimana hambaku makan. Lah Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Pas ning pasar ceritane ngaten iki Pak Kapolda. Duduknya seperti ini. Ning warung lak cara ning kene ning angkringan lah. Lak cara ning Surabaya apa ya Beb ya cangkruk ya. Duduknya begini nih. Nah, begini nih. Duduk begini. Sambil makan. Begitu makan dengan posisi seperti ini para sahabat bilang, "Rasul, jenengan ki lungguhe kok kaya wong biasa to. Jenengan niku nabi." Ini loh. Nabi Muhammad itu sifat basariahnya itu sangat diperlihatkan. Kamanungsane ki ketok. Diantem sirahe ya bocor, perang ya untune copot. Mila lumrah kiai numpak motor sikile tangane tugel ki ya lumrah. Wayahe. Wayahe. Padakan. Aku kok terlalu sekti rondone ngintil terus lak modar aku. Begitu makan ono lonte liwat itik. Sama Kanjeng Nabi diceluk. Mbak, mriki. Datang dia, wong delok wong ganteng ra umum kok. Nabi Muhammad ganteng, Nabi Yusuf ganteng. Apa ciri-cirinya? Baik Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf rambutnya gondrong, persis kayak aku ora ngomong. Celuk. Ayo Rene. Apa tujuan Rasulullah memanggil perempuan ini? Tentunya pengen didakwai. Beda lah kalau bocah-bocah slow man kuwi diceluk ya, beda urusane. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Awake ya lemu. Begitu Kanjeng Nabi dahar kaya kawula niku. Mangan kaya kawula. Tapi di sini ada perbedaan persepsi. Kawula sing dimaksud Kanjeng Nabi, budak itu budaknya Allah, tetapi menurut orang-orang itu budaknya manusia. Kasta terendah di kalangan manusia, namanya budak. Begitu Kanjeng Nabi dahar, lontene liwat diceluk, "Mbak Rene melu mangan." Lontene jawab, "Nggih Kanjeng Nabi kula melu mangan." Mohon maaf, dia nggak tahu kalau yang manggil itu Nabi Muhammad. "Ya, saya ikut makan." Apa jawaban perempuan ini? "Saya mau makan asalkan yang mengambilkan makanan itu adalah engkau." Mergo wong ing ganteng digodani karo lonte. Maka kemarin saya ada wartawan terakhir ditanya, apa godaan Gus Miftah pengajian di dunia malam yang paling berat? Kalau di pistol sudah berapa kali? Mas Indra mana Mas Indra? Laskar Jogja di mana? Oh di belakang. Kalau cuma ditodong pistol sejak zaman Gunjek, setelah itu diacungi golok, celurit, mau ditusuk sering. Dikepruk botol biasa. Bagi saya itu bukan ancaman yang luar biasa. Bahkan saya kemarin di Jakarta dikeroyok preman 10 saya nggak mundur. Soalnya apa? Mburiku sumur. Daripada nyemplung aku modar toh. Niki mergo malam minggu terakhir sadurunge poso mungkin ngajine rada suwi titik nggih.
Biasanya jam 11 rampung niki rada mundur titik. Nggih, setuju? Nah, ya ora urun kok. Biasanya Beb jam 11 kita selesai. Nah, malam hari ini spesial lah, ada Mbak Veve. Kowe biasanya ndelok Mbak Veve nendi? Ning Instagram. Matane santri kira. Kamu ndongone Mbak Veve karo dongane Nono Warisman kae. Ya Allah, jadikan Mbak Veve istriku ya Allah. Karena kalau Mbak Veve tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Langsung malaikatnya jawab, apa raimu ra ngoco? Santai le, sapa ngerti? Kobil kuwi ganteng apa elek? Ganteng, manggone lahirnya di surga. Rabine karo sapa? Iklima, raine elek. Kobil karo Labuda, elek. Habil kuwi lahirnya ning donya. Raine elek, rabine karo sapa? Iklima ayu. Dadi biasa lah sing lanang ganteng, sing wedok elek. Sing lanang elek, sing wedok ayu. Lah sing lanang ganteng, sing wedok ayu kaya Gus Miftah karo bojone iki jarang tak kandhani jarang. Mila aku yakin iki rupamu elek kabeh, insyaallah sesuk bojomu remuk. Santai le, bojomu insyaallah ayu kabeh, amin. Lah golek sing putih sapi kaya putih. Oh, mumpung kelingan putih, alhamdulillah masjidnya sakniki wis apik mergo di cet kalih toko lancar. Tepuk tangan toko lancar, matur nuwun. Kamu masih mau ngecat berapa masjid lagi? Berapa masjid lagi? 2 lagi. Jadi Gus Miftah di endorse kon ngomong 4 menit ping 4. Disumbang masjid 3 dicet. Alhamdulillah. Saiki 3 tahun ngarep 10. Amin. Mumet yo pikiran dhewe. Terima kasih lancar. Lah ya ana manfaate ta ngecat masjid padake. Nggih napa mboten? Lah akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah niki tak teruske. Bar niki mungkin sak lagu saking Mbak Veve terus Pak Kapolda sambutan. Begitu diceluk kon mangan, aku moh kecuali mau jikoke mame. Sama Kanjeng Nabi jikoke piring dan dikasih kepada perempuan ini. Nyoh. Ditolak sama perempuan ini. Saya enggak mau makan yang ini. Akhirnya Kanjeng Nabi takon, lah kowe njaluk mangan nopo? Saya pengen makan makanan yang ada di mulutmu. Wah, Kanjeng Nabi dirayu karo lonte tak kandhani. Saya pengen makan makanan yang ada di mulutmu. Kanjeng Nabi guyu. Lah awakmu langsung, ganteng ini menyiksaku. Mesti ngono kowe. Beda karo Fatur iki, merongos ini menyiksaku. Ini saya jadikan dasar Pak Kapolda, bagaimana kemudian saya ngopeni anak-anak itu. Saya tidak marah, maka kenapa kalau pengajian saya bawa nasi bungkus, betul Rawan? Wawan Nasu, betul lah, abalah ngaji nggo nasi bungkus. Karena Kanjeng Nabi pernah ngasih makan kepada PSK, alasannya itu Pak Danrem. Maka kalau hari ini saya pengajian sama mereka, saya kasih nasi bungkus, saya telepon Mbak Maya, Mbak ayo gawe nasi bungkus, bagi sama mereka. Begitu mereka saya tanya, Mbak, punya enggak? Mukena, mbon suwek bah, tak tumbaski. Mbak, punya enggak kamu sajadah? Enggak punya bah, tak tumbaski. Mereka tanya sama saya, Gus Miftah ikhlas enggak memberikan kami sajadah? Ikhlas. Syaratnya nopo bah? Dinggo salat, ojo dinggo lemek. Aku yang ngono. Langgo lemek ya bajingan. Dan alhamdulillah hari ini 1 menit video dari kafe itu ternyata merubah wajah Islam orang-orang yang ada di Eropa. Mereka mengatakan apa? Islam yang saya pahami itu adalah agama yang keras. Agama yang identik dengan kekerasan. Tetapi setelah kita melihat dakwahnya Gus Miftah di dunia malam, ternyata Islam itu menyenangkan. Islam itu ramah, bukan marah-marah. Islam yang menyenangkan, bukan menakutkan. Alhamdulillah. Pak Kapolda, Pak Danrem, monggo katuran pinara di sini. Mau dibagi waktunya seperti apa? Monggo. Yang penting intinya pemilu damai 2019 untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Kapolda dan Pak Danrem.
Niki wis anggota tetap pengajian Pak niki. Monggo Pak Danrem berdiri, monggo. Kita tuh punya etika militer sama polisi sama. Jadi yang junior mengalah. Monggo. Pak Danrem mengalah. Pak Danrem sini agak maju biar kelihatan. Jadi kan Pak Kapolda, Pak Danrem ini dancuk jaran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman yang kita cintai. Yang saya hormati Pak Danrem, para kiai, para alim, wabil khusus tadi ada Ustadz Zulfikar beserta putrinya Mbak Vivi yang suaranya sungguh luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, wabil khusus di sini hadir para santri dari Pondok Pesantren Ora Aji yang diasuh langsung oleh Gus Miftah, dan yang paling luar biasa adalah para jamaah Al-Kintiliyah. Oh, pasti tepuk tangannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini alhamdulillah kita bersama-sama hadir dalam rangka akhirus sanah, pengajian Ahad Pahing setiap bulannya yang senantiasa dilaksanakan secara rutin. Bapak Ibu para jamaah sekalian, jujur saja saya sudah berapa kali tidak tahu menghadiri acara di tempat Gus Miftah, terlebih lagi di luar juga sama-sama hadir. Senajan saya setiap hadir dibully, tapi kok saya nggak kapok-kapok ya, nurut aja selalu hadir gitu. Inilah luar biasanya Gus Miftah. Padahal saya habis, wibawa saya selalu Kapolda kadang-kadang turun wibawa ya, karena apa dibully habis sama Gus Miftah. Tapi ya seneng juga gitu kan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini sangat luar biasa. Jadi dakwah dan ceramahnya Gus Miftah itu sebagaimana yang dalam Al-Quran Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bihikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebat juga harus dengan cara-cara yang baik. Nah, dengan cara hikmah, Gus Miftah ceramahnya walaupun omongannya nyelekit kadang-kadang, tetapi karena dengan cara-cara yang bijak, sing jowo iku ora iso seneng. Kayak Kapolda mau lu selekitin ngono ya. Ora urun lah, ora ono lah ngono ya. Tapi sing diceluk itu ya seneng-seneng aja gitu, ketawa-ketawa. Karena apa? Dengan cara yang bijak. Kemudian juga dengan pelajaran yang baik. Yang dicontoh-contohkan oleh Gus Miftah tadi, itulah contoh-contoh yang baik. Kemudian juga dengan tutur kata yang bijak, yang memikat bagi kita semua. Sehingga alhamdulillah sampai tadi ada Poti tadi ya, secara sukarela, kemudian juga karena dakwah dan ceramahnya Gus Miftah, kemudian yang bersangkutan dengan sukarela untuk memeluk agama Islam, dan tadi sama-sama kita saksikan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Gus Miftah tadi mengatakan, saya dan Pak Danrem sengaja hadir. Ini musimnya musim pemilu yang sekarang sudah masuki tahapan kampanye terbuka, insya Allah sampai dengan tanggal 13 nanti. Saya tentunya berpesan Bapak Ibu sekalian ya, karena musim pemilu ini mungkin barangkali juga ada kampanye, kemudian juga nanti pada saatnya ya, saya minta kepada Bapak Ibu para jamaah sekalian, kalau toh ikut kampanye silakan dukung masing-masing calonnya ya, tapi dengan cara-cara yang baik. Pada saatnya nanti hari Rabu tanggal 17 April 2019, monggo berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara untuk mencoblos, memilih ya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Namanya pemilu itu bebas, rahasia. Jadi monggo silakan hadir, tidak usah ragu-ragu.
Kami dari kepolisian dan juga anak buahnya Pak Danrem TNI senantiasa nanti insya Allah akan menjaga keamanan seluruh warga masyarakat yang akan datang ke tempat pemungutan suara. Terakhir, sebagaimana Gus Miftah tadi juga kalau pengajian itu banyak pantun-pantunnya. Saya mengutarakan pantun. Pantunnya begini. Pantun. Nah, dengerin dulu Gus. Jual melon pakai sepeda. Cakep. Dijajakan deket bandara. Cakep. Soal calon bisa berbeda, kerukunan harus terjaga. Demikian pesan-pesan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Kapolda dan Pak Danrem. Dan alhamdulillah itu juga ada anggota dari Batalion 403 itu. Tepuk tangan untuk batalion. Pak Danrem. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Danrem. Repote dadi kiai, awan bengi ngopeni santri. Apa meneh yang diundang ngaji Pak Polisi, pamit mulih mesti salami. Langsung bales kok pada. Ibet-ibet gorengan kopi. Cakep. Gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu sing ngarepku iki sandale jepit dicemiteni. Iya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula tambahi titik. Dalu menika sing penting dungane sakderenge mlebu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kurang banter. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Malih Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana. Ganjil ping 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau tambahi 5 menit ngajine sakderenge donga bareng-bareng. Ibu bapak rahimakumullah. Bu, Allah niku seneng boten kalih umate sing boten rukun. Allah niku seneng boten kalih umate sing congkrah. Allah suka enggak kepada umatnya yang suka bertengkar? Boten. Boten. Pertanyaannya nyuwun sewu. Dawuhe Kanjeng Nabi niku jelas, sawu sufufakum fis shalah. Luruskan dan rapatkan softnya. Kewajiban kita di dalam berbangsa dan bernegara itu apa? Merapatkan barisan, melurutkan soft, tidak boleh bubrahke barisan. Saya mau tanya, kalau ada perintah dari imam, luruskan dan rapatkan softnya, itu berarti yang diperintah makmumnya itu satu apa bersama-sama? Sendirian apa jamaah? Jamaah. Enggak mungkin
Kalau makmumnya cuma satu, imamnya mengatakan sawu sufufakum fis sholah. Kui jenenge imam sing pekok. Tapi pernah kejadian dan saya di Jakarta, zaman saya jadi kepala cabang Primagama. Ini kejadian nyata. Allahu Akbar, pujian, adzan dewe, pujian sendiri, qomat sendiri, imam sendiri. Makmume aku dewe. Gitu makmum imamnya maju, saya di belakang. Imamnya tenan pekok. Sawu sufufakum bis sholah. Waduh, lah modar ya aku. Tak jawab apa? Akhirnya kalau jawab sami'na wa ata'na. Imamnya gaya. Wow. Imam sholatnya iso dikritik. Apa meneh imam pemerintahan. Jadi kalau Kapolda salah dikasih saran juga boleh. Pak Danrem salah dikasih kritik juga boleh. Presiden salah dikasih kritik juga boleh. Tapi ingat kritiknya watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Jangan kemudian kita kritiknya karena benci. Maka saya tidak suka orang yang mengatakan presidennya banci umpamanya. Itu namanya tidak mengkritik kinerja. Itu kritikan yang tidak tepat sasaran. Dia mengatakan presidennya pakai soft text saja. Loh, itu mohon maaf walaupun yang ngomong Habib, mulutnya tidak boleh kita ikuti walaupun kehabaibannya wajib kita hormati. Bedakan antara hormat dengan taat. Al hormatu khairum minat taat. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Kalau ada Habib ngomong yang jelek, Habibnya wajib dihormati. Tetapi perkataannya tidak wajib diikuti. Orangnya kita hormati, tapi isi ceramahnya tidak boleh ditaati. Paham napa mboten? Konteks suami istri. Kowe ngaweke sarapan bojomu isuk-isuk. Wis siap bojomu mak celuk, "Pak, sarapan." Kok modar? Pak, oh urip. Kowe ngaweke sarapan bojomu, "Pak, monggo sarapan." Bojomu ning sawah ngomong, "Pun Bu, jenengan sarapan dhisik." Kalau menggunakan dalil ini al hurmatu khairum minat taat, jenengan tetap ngenteni bojone sarapan apa sarapan dhisik? Oh, sarapan dhisik matamu. Salah. "Pak, ayo sarapan." "Pun Bu, jenengan riyin." Lah nganggo dalil niki jenengan jawab, "Mboten kula ngenteni Bapak." Lawamu oke, kuwi jenenge wong wedok ceniningan. Oh, dikandani hormat luwih didhisike daripada taat malah oke. Sengit ya aku. Wis jilbabe pink ngeyel. Lemu ngeyel. Wis tuwa jilbabe pink. Alah. Jilbabe pink kok tungkae meletek-meletek. Lah kaya VV no nganggo jilbab pink pantes. Jilbabe pink. Oh, duwene pink. Yang engko mulih langsung diwenter ya, apa-apa. Niki tugas kita selaku berbangsa dan bernegara niku napa? Sawu sufufakum. Merapatkan soft, meluruskan barisan, tidak boleh ngobrak-ngabrik barisan. Saya sampaikan, barangkali pilihan presiden kita berbeda, tapi ingat, merah putih kita tetap sama. Sering buri ratenanan kayak. Tak ulangi. Kowe bengok-bengok kowe meneng wae. Apa romangsane aku ra kesel. Aku ki ketemu bunda nembe mau Aku wis seminggu lunga sesuk-esuk lunga meneh sampai sesuk ning Hong Kong, Jih. Apa rumangsamu bojoku ayu kelon, jarang kelon, Jih. Wadah. Bunda, nanti malam jamak takhir. Iya. Beb, ngono, Beb. Bar nyate, Beb. Prasmanan matamu ya ora. Sengit iki aku kae. Prasmanan ki lak kesel, Bro. Lara kesel ya ora prasmanan kok. Bunda neng kamar, aku mlebu kamar nyanyi. Tul jaina ora nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul ndangak-ndangak.
Kok malah prasmanan terus. Kaya ngono, bojo iki dilayani. Ngarepe tampil ning ora aji dandane nganti kaya ngene kok. Mbasan ning omah sawang bojone kok. Alah. Daster tuwa bolong-bolong. Ambune sambel terasi. Boyoke bekas kerokan. Tali kotange petel siji wis. Jijiki. Napa? Rondo. Ya pantes, bojone cepet mati. Lah sing wedok ngeyelan kaya ngene kok. Oh. Rasa kedip-kedip karo aku. Apa rumangsane aku naksir awakmu? Kan kamu udah tua. Kalau aku sama kamu, aku mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Ngono jawab, mboten kadaluarsa kok Gus, susu fragmentasi. Yakul. Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Moga-moga berkah Nabi, berkah wali kagem kula panjenengan sami. Amin. Niki nyuwun sewu, tugas kita itu adalah merapatkan barisan, meluruskan shaf. Negara Indonesia bisa jadi beda agamanya, lumrah. Karena agama di Indonesia secara konstitusi yang diakui ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Apapun agamamu, laksanakan perintah agamamu dengan baik. Tidak boleh mengganggu pemeluk satu dengan pemeluk yang lainnya. Betul? Setuju. Di dalam bermasyarakat muncul ormas. Ono NO, ono Kamandiyah. Muhammadiyah kok Kamandiyah. Saya baru tahu kenapa orang Muhammadiyah itu takut merokok dan mengharamkan rokok. Karena ternyata peringatan pemerintah tentang bahaya rokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Maka dikatakan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Jadi NU ngerokok, Muhammadiyah nggak ngerokok. Membunuhmu, Muhammadiyah. Orang membunuhmu, orang membunuhnu. Nahdlatul Ulama, orang membunuhmu. Mila nyuwun saya wong NU ki jarene mlebune surga luwih dhisik daripada Muhammadiyah kacek sak jam. Begitu NU mlebu surga, Muhammadiyah protes. Kok aku mlebune surga ya keri, Muhammadiyah ya surga tapi terakhir. Muhammadiyah protes, kenapa saya masuk surga terakhir? Iya. Kenapa Muhammadiyah terakhir, NU duluan? Karena NU itu orangnya sangat percaya dengan Allah. Muhammadiyah jawab, aku juga percaya. Enggak, lebih percaya orang NU. Buktinya apa? Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU percaya yang membunuh itu adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal wong sing bojone loro ki mlebune surga luwih dhisik daripada sing bojone siji. Ra percaya. Begitu sing bojone loro mlebu surga, protes. Sing bojone siji, kenapa dia masuk surga duluan? Kan istrinya 2. Apa hubungannya? Dia takut dengan Allah. Yang punya istri 1 jawab, saya juga takut dengan Allah. Apa jawaban malaikat? Enggak, kamu enggak takut sama Allah, tapi kamu lebih takut dengan istrimu. Kode matamu. Rasa kemayu. Oh, tuh kemayu. Aku enggak akan naksir kamu. Gayanya langsung ngombe seprit, apa cangkemmu ora kaget? Alah. Organisasi masyarakat, mau masuk NU, mangga. Mau masuk Muhammadiyah, silahkan. Mau masuk Al-Wasliyah, silahkan. Darul Hadis, silahkan. Lemkari, silahkan. Mau masuk MTA sekalipun, urusanmu. Sing penting ora Darmo Gandul. Aku lah Darmo Gandul ora ngerti aku. Aku ingin ngaji di Surabaya, Pak Kiai, Darmo Gandul itu apa? Aku nggak ngerti lah Darmo Gandul, tapi lah gandule Mbah Darmo aku ngerti aku. Apapun ormasmu, silahkan tegakkan aturanmu menurut ormasmu dan jangan sekali-kali nabrak aturan ormas lain. Saya sampaikan, kamu mau berpolitik beda partai silahkan. Arep mlebu Golkar silahkan.
Arep mlebu P3 silahkan, mlebu PKB karepmu, Gerindra karepmu, PDI karepmu, aku ora urusan. Tapi nyuwun sewu, kita diingatkan oleh Rasulullah, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu menjadi orang yang beriman. Dan apa syarat beriman? Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Makanya nyuwun sewu, sing akor-akor mawon, ora seneng membuli orang lain. Aku ndelok postingannya Mbak Veve, dibuli karo wong-wong kuwi. Santai wae, Nduk. Anane wong susah ki ngandake wong seneng, ora ana wong seneng ngomongke wong susah. Anane wong cilik kuwi ngomongke wong gedhe, ora ana wong gedhe ngomongke wong cilik. Sing ning ngisor ngomongke sing ning dhuwur, ora mungkin sing ning dhuwur ngomongke rondo, ora mungkin. Anane wong sing ning mburi ngrasani sing ning ngarep. Nggih napa mboten? Anane kopral ngrasani jenderal, ora mungkin jenderal ngrasani kopral. Anane Alwi ngrasani Jokowi, ora mungkin Jokowi ngrasani Alwi. Kowe sing dirasani apamu? Aku wingi diceluk Jokowi ora mangkat. Aku diceluk Prabowo ya ora mangkat. Lah ngapa Gus? Lah ngapa jenengku Miftah kok diceluk Jokowi? Ngapa? Aku ya mah. Jenengku Miftah kok diceluk Prabowo, aku ya mah. Mila nyuwun sewu arep milih Prabowo urusanmu, milih Jokowi warepmu, ning mbok ya aja lok-lokan. Isin, kene ngelokke Prabowo, kene ngelokke Jokowi, olehmu apa? Nggih napa mboten? Seduluran niku selawase, pilihan presiden niku mung 5 tahun pisan. Nggih napa mboten? Kowe saiki metenteng bela sapa? Tetep mawon wong kuwi dadi dasare awakmu petani ya tetep tandur. Dasare awakmu bakul ya tetep dagang. Dasare kowe ra kerja ya tetep nganggur. Ayo, kowe metenteng bela sapa? Bapakmu mati, sing layat presiden apa tanggamu? Tanggane. Terus Gus Miftah nyoblos apa? Ra urusan aku nyoblos apa. Sing penting aku nyoblos Bunda. Yes. Ono ribut wae. Nggih napa mboten? Maka saya katakan, walaupun calon presiden kita berbeda, tetapi merah putih kita tetap sama di bawah naungan Indo. Sing kono ora semangat. Ora seneng aku. Sing banter. Alah, matane bengok-bengok ngene ya ngantuk. Gedang kluthuk mateng sacengkeh, wong sing ngantuk lambene nduweh. Modar aku. Walaupun caleg-caleg kita beda, umpamane ana sing milih Pak Kamto, ana sing milih Hanafi, ana sing milih sapa, ora urusan. Pak Kamto teko ya ora tau nyumbang aku kok ngopo. Aku ora urusan. Gus Miftah ra iso diatur karo sapa-sapa, nggih napa mboten? Gus Miftah merdeka. Dadi kiai kuwi kontrake ra karo pemerintah tapi karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Gus Miftah ra iso diatur sapa-sapa kecuali melu aturane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Mila nyuwun sewu, bisa jadi caleg kita berbeda, partai politik kita berbeda, tetapi kita tetap satu Indo. Nyanyi lagu Indonesia Raya rampung. Berdiri gerak. Bar nyanyi Indonesia Raya baru ndonga aja mulih dhisik niki pertemuan terakhir saderenge Ramadan. Ayo ngadeg. Sini sama Abi sama Mbak Eve diiringi sama itu. Habis niki Gus Miftah ajeng ndonga nganggo munajate Nabi Adam sing paling mandi. Jenengan lak mulih ra kebagian mandine. Mungkin donga kalih dongane Nabi Adam alaihi salam. Sing ning kuburan paling mandi pokoke. I love you full. Muah. Itu kuburan loh, Beb. Itu kuburan itu. Tidak karo jamaah. Kamu, cukit, maju dikit. Ndur kit.
Dengan sikap sempurna karena kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipimpin oleh Habib Zulfikar. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Uripe selamat, matine selamat sesarengan. Muga-muga apapun yang terjadi Indonesia insya Allah. Kula panjenengan sami hidupnya selamat, matinya selamat. Amin. Uripe selamat, matine selamat, hayatus salam, mautus salam. Amin Allahumma amin. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe Selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Ya Allah, uripe selamat, Matine selamat, uripe selamat, matine hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, Mautus salam, hayatus salam, mautus salam, hayatus salam,
malam hari ini bermunajat dengan munajatnya Nabi Adam ketika Adam meminta kepadamu untuk bertemu dengan istrinya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma salli sallim barik alaihi. Silakan berdoa. Allahumma ya Allah, inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah kami hamba-hambamu malam hari ini ya Allah, di tempat yang baik, di acara yang baik, ketika kami bertemu dengan orang-orang yang baik. Perkenankanlah kami hamba-hambamu ya Allah untuk bermunajat kepadamu ya Allah dengan menengadahkan kedua tangan kami, menghusukkan hati dan fikiran kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak karunia anugerah rizki yang kau berikan kepada hamba-hambamu, begitu banyak kenikmatan yang kau berikan kepada hamba-hambamu, tapi senantiasa kenikmatan dan anugerahmu itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa, kami balas dengan kemaksiatan, kami balas dengan kemungkaran, kami balas dengan kekhilafan ya Allah. Untuk itu ya Allah, perkenankanlah malam hari ini ya Allah hamba-hambamu bermunajat kepadamu untuk memohon ampunanmu ya Allah. Walaupun begitu besar ya Allah dosa yang kami lakukan, tetapi hamba-hambamu meyakini ya Allah bahwa pintu maafmu lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah kesalahan kami ya Allah, ampunilah kekhilafan kami ya Allah, ampunilah kemungkaran kami ya Allah, ampuni semua kemaksiatan kami ya Allah. Baik maksiat yang kami lakukan atas nama pribadi ya Allah, maupun maksiat yang kami lakukan kepada sesama ya Allah, maksiat yang dilakukan antara suami istri ya Allah, istri kepada suami maupun sebaliknya suami kepada istrinya ya Allah, kemaksiatan dan kesalahan orang tua kepada anak maupun sebaliknya ya Allah, anak kepada kedua orang tua ya Allah ya Rabb, ampuni semua ya Allah, baik kemaksiatan yang kami lakukan antara satu dan yang lainnya ya Allah, sehingga memperenggang silaturahmi di antara kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Begitu dahsyatnya yang mereka berikan kepada kami anak-anaknya ya Allah. Walaupun sampai hari ini sebagai anak kami belum mampu membalas kebaikannya ya Allah. Panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka dengan rahman rahimmu ya Allah. Cintailah mereka dengan ridhamu ya Allah. Dan tatkala engkau berkenan memanggil kami dan orang tua kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnal khatimah. Panggillah kami dalam keadaan terbaik ya Allah. Panggillah kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, kami bangsa Indonesia hari ini ya Allah menghadapi hajat yang besar ya Allah, sebagai bentuk pemilu, sebagai bentuk pesta demokrasi bagi bangsa yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tegaknya NKRI karena ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatnya NKRI karena rahman dan rahimmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatnya bangsa ini karena kuasamu ya Allah. Kami menyerahkan semua urusan kami hanya kepadamu ya Allah. Kami titipkan bangsa ini hanya kepadamu ya Allah. Mau engkau jadikan apa bangsa ini tergantung kuasamu ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami bangsa Indonesia hari ini memohon kepadamu ya Allah. Apapun yang terjadi di pesta demokrasi ya Allah, siapapun yang terpilih ya Allah, selamatkanlah bangsa kami ya Allah. Selamatkanlah negara kami ya Allah. Selamatkanlah bangsa ini dari segala fitnah ya Allah. Selamatkanlah bangsa ini dari segala musibah ya Allah.
Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, curahkanlah ridhamu untuk bangsa kami ya Allah. Berikanlah rahmatmu untuk bangsa yang kami cintai ini ya Allah. Hendaknya kami malu ya Allah dengan para pendiri bangsa yang dengan darahnya mereka mendirikan bangsa ini ya Allah. Tetapi hari ini banyak di antara kami anak bangsa mengkotorinya ya Allah. Tidak bisa mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan kebaikan dan kemanfaatan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semua yang hadir di antara kami barangkali datang ke tempat pengajian ini ya Allah. Tempat pengajian yang kami cintai, Mujahadah Malam Minggu Pahing ini ya Allah. Dengan begitu banyak problem dan permasalahan. Untuk itu ya Allah, apapun masalah yang kau berikan kepada kami, apapun problem yang kau berikan kepada kami, malam hari ini ya Allah, kami memohon kuasa-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kami berpasrah ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon solusi ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baiknya pemberi solusi ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baiknya pemberi jalan keluar ya Allah. Seberapa besar pun masalah yang Engkau berikan kepada kami, tapi kami hamba-hambamu meyakini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau tidak akan memberikan beban kepada kami melampaui batas kekuasaan kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, apapun masalah kami, Engkaulah yang memberikan solusi ya Allah. Barangkali di antara kami yang hadir dengan masalah ekonomi ya Allah, kami yakin ya Allah, Engkau telah menjamin rizki kami ya Allah. Barangkali di antara kami yang hadir mempunyai permasalahan jodoh ya Allah, kami meyakini ya Allah, jodoh Engkau yang mengatur ya Allah. Barangkali kami yang hadir dengan permasalahan keluarga ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, dan berikan kepada kami kehidupan yang istiqomah. Berikan ya Allah kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari sedih padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan untuk itu ya Allah, jadikan hati kami senantiasa bertaut dengan kekuasaan-Mu yang mulia. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulangi 11 kali untuk Indonesia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa lin qada'inal qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kepanggih binjang bar bodo nggih. Matur nuwun dherekaken sugeng kondur wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.